Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tanda orang yang bertakwa berikutnya adalah senantiasa kita menjadikan aktivitas kehidupan di dunia ini dalam rangka untuk menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan akhirat. Sejatinya kehidupan kita di dunia ini adalah sementara, hadirin rahimakumullah. Karenanya sikapi hidup kita di dunia ini sebagaimana Allah mensifati dunia, yaitu sementara. Andai kata Allah memberikan dan menitipkan harta kepada kita, maka jadikan harta kita itu sarana untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah menitipkan jabatan kepada kita, jadikanlah jabatan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Allah menitipkan kepada kita melaksanakan apa yang ada di dalam kehidupan di dunia ini, perintah Allah maka tunaikan, karena semata-mata itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, sungguh ajaran Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Ketika kita mengaku menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjadikan Islam ini sebagai aturan hidup kita, maka tidak perlu kemudian kita memperdulikan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir dan apa yang diungkapkan oleh orang-orang munafik. Karena sesungguhnya orang-orang munafik satu dengan yang lain itu adalah sama saja, ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Sementara bagi orang-orang yang beriman, satu dengan yang lain sebagai penolong, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, andai kata ada di antara kita yang melakukan kekhilafan, yang melakukan kesalahan, sudah sepantasnya lah kita sebagai saudara sesama muslim mengingatkan dan memberikan nasihat kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja ada di antara kita orang-orang saudara-saudara kita melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berlebihan kiranya kita mengingatkan, kita memberikan nasihat kepadanya agar mereka kembali kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Serulah manusia kepada jalan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat yang hak, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ibadah Ramadan sejatinya menjadikan diri kita itu semakin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti di bulan Ramadan, bahkan semua perintah yang Allah berikan kepada kita, jangankan perintah yang wajib, ibadah yang sunnah pun kita berlomba-lomba untuk menunaikannya. Termasuk terhadap larangan, jangankan perkara yang diharamkan, bahkan perkara yang makruh pun di bulan Ramadan kita upayakan untuk kita tinggalkan. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian ketaatan kita di dalam melaksanakan syariat Allah, di dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala cukup kita lakukan pada bulan Ramadan saja? Padahal 1 tahun ada 12 bulan dan Ramadan itu hanya 1 bulan. Pertanyaannya adalah, apakah pengakuan kita terhadap turunnya Al-Quran itu sebatas pada bulan Ramadan saja? Selepas itu kita tidak lagi menjadikan rujukan kita kepada Al-Quran. Cukup bagi kita misalnya mengatakan karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka ketaatan kita kepada Al-Quran hanya pada bulan Ramadan. Apakah itu ungkapan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tentu tidak, hadirin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejatinya ibadah Ramadan yang telah kita tunaikan itu menjadikan diri kita itu semakin waspada, semakin berhati-hati bahwa banyak tipu daya di dalam kehidupan di dunia ini. Kalau saja kita tidak menjadikan Allah sebagai tempat kembali bagi kita, kalau saja kita tidak meminta pertolongan kepada Allah sebagai tempat bergantung kita, maka tentulah kita itu akan disesatkan di dalam kehidupan di dunia ini. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Terakhir, hadirin rahimakumullah, di tengah carut marut tatanan kehidupan di dalam kehidupan di sekitar kita saat ini,
ketika harga-harga melambung tinggi, ketika pemimpin tidak lagi amanah, ketika dusta itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, khianat menjadi sesuatu yang biasa, suap, riswah, riba, perzinahan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa. Tidak berlebihan bagi kita semuanya. Kiranya kita tetap menjadikan keterikatan kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya tidak berlebihan kalau kemudian kita semua mengamalkan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti ketakwaan kita, sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul atiiullaha wa atiiur rasul fa in tawallaw innallaha la yuhibbul kafirin. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan diri kita orang-orang yang semakin takut kepada Allah, menjadikan diri kita orang-orang yang beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai sarana untuk bekal dalam kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita, segera menegakkan khilafah Islamiyah yang akan menjaga iman kita, yang akan menjaga Islam kita, yang akan menjaga kehormatan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah yang telah kita tunaikan, agar perjuangan yang telah kita laksanakan, agar pengorbanan yang telah kita berikan kepada Allah dan Rasulnya itu dicatat sebagai amal soleh. قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.